Oke, halo semuanya, apa kabar? Terima kasih buat teman-teman yang masih terus menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hari ini atau di hari yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang hipnotis kembali ya. Sekarang yang saya mau bahas adalah cara mudah melakukan hipnotis untuk meningkatkan keberhasilan. Nah, karena kenapa? Karena ini perlu dipahami. Jadi kalian hipnotis nggak hipnotis aja. Pasti orang kalau baca teks, walaupun itu emang benar teks hipnotis, karena dia tidak punya kepercayaan diri atau dia tidak paham ilmunya atau tidak paham bagaimana cara melakukannya, itu sudah akan bisa terjadi gitu. Jadi di sini saya beritahukan caranya seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan bahas alasan mengapa hipnotis tidak berhasil. Gitu ya. Jadi dua poin ini yang saya tekankan. Oke, lanjut ya. Cara mudah melakukan hipnotis untuk meningkatkan keberhasilan. Yang pertama, kalian harus meyakinkan diri sendiri kalau kalian bisa menghipnotis. Ini yang paling penting ya. Kalian harus bisa. Ya, gitu ya. Penting banget. Caranya seperti apa? Ya kalian harus pelajari materinya, buka buku. Ya kan, praktek-praktek sebelumnya seperti apa. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian silakan tanya di komentar. Bang, kalau misalnya gue kayak gini gimana? Nanti cara ngebanguninnya gimana gitu. Karena kalian sudah dapat ilmu dari saya contohnya gitu ya, pasti kalian ada rasa ingin mencoba. Silahkan yang pengen mencoba, saya sarankan. Tapi kalau bisa ke orang yang kalian kenal, jangan sombong dulu ke orang yang tidak kalian kenal gitu. Tahu-tahu ntar sekalian disangka penjahat gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian harus bisa meyakinkan objek gitu atau klien kalian. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya mudah. Kalian tinggal memberikan edukasi seperti apa itu hipnotis, bagaimana rasanya dihipnotis, manfaat hipnotis untuk diri sendiri, gitu ya. Kalau kalian paham, insya Allah dah, itu si klien tuh bisa dah, gitu. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya yang ketiga nih ya. Di sini ada dua versi ya dalam kalian menghipnotis. Yang pertama, kalian bisa menggunakan versi yang pertama dengan nada datar. Nada datar udah pasti kalian udah lebih paham ya kan seperti apa. Yang kedua, nada berayun atau alunan gitu ya. Contohnya seperti ini. Rasakan semakin lama Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalam. Nah, itu yang dialun ya. Ini lebih efektifnya yang mana bang? Yang datar atau yang dialun? Terserah ya. Ini terserah nyamannya kalian. Kalau kalian lebih percaya yang datar, silahkan digunakan. Kalau kalian lebih percaya yang dialun, silahkan digunakan. Kalau saya sendiri, saya biasanya ya lebih sering pakai yang dialun. Gitu, karena lebih nyaman menurut saya. Gitu ya. Jadi kalau kalian nyaman, kalian jadi pede. Intinya kayak gitu aja. Oke, berikutnya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Tempo kalian. Temponya harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau kalian ngomongnya kecepatan, nanti si klien kalian tuh akan mikir, ini gue lagi ngapain sih? Gitu. Jangan sampai mereka ada pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi yang harus mereka pikirkan itu, mereka mengikuti apa yang kalian bicarakan. Dia benar-benar mendengarkan apa yang kalian bicarakan dan dihayati. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kalian harus memberikan sugesti kalian secara berulang-ulang. Kenapa? Karena dengan cara berulang-ulang, jadi tuh tertanam tuh di klien tuh. Apa yang kalian pikirkan tadi, atau apa yang tadi kalian ucapkan, terpikirkan oleh si klien. Contohnya, yang kalian ucapkan, kalian jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks, semakin mengantuk, lebih mengantuk. Nah, itu kita berulang-ulang. Supaya kenapa? Supaya tuh otaknya si klien tuh ngantuk gitu kan, ngantuk gitu. Nah, ini adalah tips atau trik cara mudah melakukan hipnotis untuk meningkatkan keberhasilan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin ya yang saya berikan ya. Jika kalian mau nambahin silahkan tulis di komentar. Nanti akan saya tambahkan di video berikutnya. Oke, mantap. Selanjutnya ya. Ini perlu saya bahas juga supaya teman-teman gak berkecil hati ya. Jika kalian belum berhasil, jadi
apa sih yang gue lakuin, kenapa ini gak berhasil ya. Nah, ini saya kasih tahu alasannya mengapa hipnotis kalian tidak berhasil. Yang pertama, bahasa yang kita gunakan tidak mudah dimengerti oleh objek gitu. Contohnya, ini si objeknya ini anak SMA gitu ya, terus kalian menggunakan bahasa sastra gitu ya. Bahasa sastra kan berat gitu kan, jadi boro-boro dia harus buka kamus dulu bahasa Indonesia. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya, apa yang kalian ucapkan itu mudah dipahami oleh si klien gitu ya. Mudah dipahami gitu. Jadi misalnya kalau kalian ngomong A, dia A juga gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, persepsi bisa jadi tidak sama dengan objek. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kalian ngomong sesuatu, jadi itu si klien kalian tuh harus paham, atau minimal dia pernah ngeliat gitu kan. Contohnya, misalnya kalian mau ngomongin, kalian pernah kan lihat, tahu mobil kan. Nah, mobil orang semua juga tahu kan mobil gitu. Intinya persepsi kita harus sama si klien gitu. Jangan sampai kalian ngomong mobil, si klien kalian mikirin itu sepeda motor gitu. Itu kan beda persepsi. Jangan sampai seperti itu ya. Yang ketiga, si klien kita itu masih takut atau masih ragu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa jadi ini karena kurangnya pemahaman dia tentang hipnotis. Kurang manfaatnya dia tentang manfaat hipnotis. Nah, jadi buat teman-teman, bagaimana caranya supaya si klien kita paham? Ya bisa jadi dengan cek pemahaman. Jadi setelah kalian lakukan edukasi, setelah kalian berikan pemahaman tentang hipnotis, kalian cek pemahaman dia. Sejauh mana dia mau ngerti atau paham tentang materi tersebut. Jadi kalau dia paham, insya Allah mereka akan percaya dan tertarik dengan apa yang kalian bicarakan. Kuncinya hipnotis ini tertarik ya. Kalau dia tertarik, insya Allah mudah, gampang gitu ya. Nah, yang keempat, si klien kita ini dia kurang fokus. Apa sih yang menyebabkan si klien ini kurang fokus? Bisa jadi tempatnya panas gitu ya. Ngaruh gak sih? Ngaruh banget. Yang kedua, ruangannya tuh bising, terlalu banyak orang. Jadi itu membuat dia tidak fokus. Ada beberapa orang seperti itu. Ada juga yang tipikal si klien itu dia bisa fokus kalau di keadaannya berisik, kalau denger suara musik metal gitu. Ada juga, karena saya sering melakukan hal seperti itu. Setiap klien tuh punya unik ya, setiap klien tuh unik. Dia punya fokus itu beda-beda ya. Intinya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dan harus paham seperti apa karakteristik si klien kita gitu, supaya kalian berhasil dalam melakukan hipnotis gitu ya. Nah, selanjutnya si fasilitator kurang percaya diri gitu. Indikatornya apa nih dia kurang percaya diri? Yang pertama, dia kurang paham materinya. Otomatis kalau kurang paham, setengah hati dong, berat hati dia. Ya sebenarnya nggak apa-apa, yang penting terus praktik aja sambil belajar. Learning by doing, gitu ya. Nah, bisa jadi juga dia paham materinya, tapi karena dia kurang berlatih gitu, open book doang gitu kan belajarnya kan, dia kurang berlatih, jadi bicaranya dia tuh agak terbata-bata gitu, atau bahasanya tuh kita kurang lancar gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Karena kenapa? Itu bisa jadi membuat klien kita kurang nyaman. Jika kurang nyaman, otomatis jatuhnya jadi dia susah fokus gitu ya. Nah, selanjutnya intonasi atau artikulasi kita yang kurang tepat. Contoh, kita ngomong B, dia dengarnya S gitu ya. Jauh gak sih? Misalnya kita ngomong P, dia dengarnya V gitu ya. P, V gitu. Nah, karena artikulasi kita kurang jelas. Jadi ini harus dilatih. Intinya di sini belajar, latihan. Belajarnya sekali, latihannya 3 kali. Intinya gitu ya. Jadi kalian belajar sekali, latihannya 3 kali supaya cepat bisa. Yang terakhir, tempo kalian terlalu cepat. Ini sering terjadi, gitu kan? Dia tuh mikirnya, udah amat Yang penting gue terus, gitu kan? Ini harus benar-benar diperhatikan. Intinya kalau tempo kita terlalu cepat, jadi si klien kita itu dia jadi mikir yang aneh-aneh, atau dia jadi kurang nyaman, atau dia jadi kurang fokus mendengarkan suara kita.
gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja ya materi yang kita bahas hari ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan kita langsung praktek tentang sugesti. Oke, sugesti dulu lah, nanti prosesnya ya nanti dulu, karena jika kalian sudah paham ini, hipnotis mah gampang. Intinya kalian paham ini dulu gitu. Oke, untuk video berikutnya saya akan bikin tentang sugesti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa nonton video saya sebelumnya di deskripsi di bawah ini supaya kalian tidak ketinggalan atau kalian lebih paham materinya dari awal ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.